Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat beda suara soal pembatasan sosial berskala besar di wilayah Jakarta. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyebut rumah sakit di Jakarta masih sanggup menangani pasien corona. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya menarik mengeluarkan kebijakan rem darurat. Mulai Senin pekan depan, PSBB Jakarta kembali diperketat. Kebijakan ini diambil Anies setelah alasan tingginya kasus COVID-19 di wilayah Jakarta sejak 2 pekan lalu. Rumah sakit di Jakarta bahkan sudah nyaris kewalahan. Bila situasi ini berjalan terus, tidak ada pengereman, maka dari data yang kita miliki bisa dibuat proyeksi tanggal 17 September tempat tidur isolasi yang kita miliki akan penuh. Dan sesudah itu tidak mampu menampung pasien COVID lagi. Dan ini waktunya tinggal sebentar. Nah, kami di Pemprov DKI terus tiap waktu menambah rumah sakit swasta. Pernyataan Anies berlainan dengan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Erlangga Hartarto menyebut rumah sakit masih mampu menangani pasien corona di Jakarta. Ada kapasitas kesehatan yang terbatas. Pemerintah sudah mempunyai dana yang cukup dan pemerintah akan terus menambah kapasitas bed sesuai dengan kebutuhan dan meyakinkan bahwa seluruh daerah termasuk DKI Jakarta kapasitas pelayanan kesehatan akan terus dimaksimalkan oleh pemerintah. Bukan hanya soal data penanganan pasien yang berbeda antara Komite Penanganan COVID-19 Pusat dengan DKI Jakarta. Mekanisme PSBB juga tak sejalan. Gubernur Anies menyebut hanya 11 bidang usaha yang masih boleh beroperasi selama PSBB. Tapi menurut Erlangga Hartarto, perkantoran masih bisa menerapkan jam kerja yang fleksibel. Kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. Bukan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus, kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi. Akan ada 11 bidang esensial yang boleh tetap berjalan dengan operasi minimal. Untuk pekerja di kantor, pemerintah tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Menpan RB, sehingga pemerintah mengatur antara work from home dan work from office. Dan tentunya kalau untuk pekerja perkantoran tetap disiapkan flexible working, jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor. Nanti tentu presentasinya akan ditentukan dan pemerintah juga akan menggelar operasi justisi. Ahli epidemiologi Universitas Griffith Australia punya sudut pandang lain. PSBB akan efektif jika seluruh lapisan masyarakat satu suara. Apalagi mobilitas warga ke Jakarta dari daerah penyangga sangat tinggi. Berbagai stakeholder termasuk di sini, dari mulai masyarakat, ya, industri, kalangan usaha, ya, termasuk pemerintahan di berbagai level dari berbagai level, dari mulai pusat sampai daerah, dan termasuk di sini adalah juga dukungan dari wilayah-wilayah sekitar. Kalau lihat Jakarta kan, mengingat Jakarta ini kan mobilitas penduduk yang bekerja di Jakarta dari daerah penyangga Jakarta atau sekitarnya tinggi, ya. Dan ini penanganan corona memang tak bisa dilakukan tanpa satu suara. Diperlukan kerjasama semua pihak untuk menekan angka COVID-19 sambil menyelamatkan perekonomian warga. Tim Liputan, Kompas TV.